Sahabat introvert semuanya, hampir rata-rata, dalam setiap aktivitas dari para introvert semuanya, salah satu problem yang ada pada kehidupan seorang yang introvert, yakni adanya kehadiran dari orang-orang toksik, yang mana hal ini cukup sangat mengganggu dari kenyamanan para introvert semuanya. Dan di sini, saya akan coba bahas orang-orang toksik ini, dari sudut pandang saya, tentang bagaimana kemungkinan-kemungkinan sejarah dari orang toksik ini, lalu bagaimana orang-orang toksik ini bisa sangat mengganggu, atau sering mengganggu para introvert, dan mengapa pada para ekstrovert orang-orang toksik ini sangatlah jarang sekali terlihat mengganggu. Berdasarkan apa yang telah saya amati, latar belakang seseorang tersebut menjadi toksik, hampir rata-rata seseorang tersebut, awalnya mereka mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan sosial kemasyarakatannya, yang mana manusia, yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial, pada saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apakah itu berbentuk trauma sosial, ataupun dalam bentuk kekecewaan, maka setiap manusia akan memaknai kondisi sosialnya, dalam bentuk sikap yang beragam, dan untuk sebagian akan membentuk sebuah sikap yang tertutup, seperti apa yang telah saya bahas dalam video sebelumnya, dan sebagian lagi akan berubah menjadi seseorang yang toksik. Berdasarkan pandangan saya, orang-orang toksik itu sendiri, itu adalah orang-orang yang termarginalkan, atau orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat lainnya, yang hampir sama seperti orang-orang introvert juga. Namun orang-orang toksik ini, cara menyikapi kondisi sosialnya itu, dengan cara yang ofensif, bahkan terkesan seperti orang yang sedang berburu, memburu siapa saja yang dapat ditemukan, untuk dapat mereka ambil manfaat dan keuntungan, baik itu keuntungan secara materi, ataupun keuntungan secara psikis, yakni kepuasan batin yang sesaat. Orang-orang toksik mencari keadilannya, atau mencari keseimbangan sosialnya yang tidak baik-baik saja, yakni dengan cara merongrong, atau mengganggu kehidupan sosial orang lain, tidak peduli apapun yang orang lain nilai kepada dirinya, yang tentu saja hal ini sangatlah berbeda seperti para introvert, yang mencari keseimbangan atas kondisi sosialnya yang tidak baik itu, dengan cara mencari kenyamanan dengan yang sesuai dan cukup untuk keadaannya itu, dan sangat jauh dari kata mengganggu kehidupan orang lain. Dalam ruang lingkup sosial di masyarakat, orang-orang toksik ini juga dijauhi dan tidak disukai oleh masyarakat pada umumnya, yang dimana orang-orang toksik yang sering dianggap pengganggu, dan juga sebagai benalu di dalam lingkungan sosial kemasyarakatan. Namun, orang-orang toksik ini, karena sudah dibekali sikap ego dalam dirinya, yang seolah tidak peduli nilai yang diberikan atas dirinya dari masyarakat, yang sehingga terkesan memiliki sikap yang tidak memiliki rasa malu, dan terus bersifat ofensif, dan terus berburu dan menyerang. Lalu, mengapa para introvertlah yang selalu mengalami gangguan dari orang-orang toksik ini? Apakah orang-orang ekstrovert juga merasakan hal yang sama? Hal ini memang sangatlah disayangkan. Sebenarnya orang-orang toksik ini juga, mereka tidak pandang bulu, yang mana pada orang-orang ekstrovert juga mereka akan mengganggu. Namun banyak dari orang-orang ekstrovert ini, yang memiliki lingkungan yang sangat luas dan terbuka, yang sehingga orang-orang ekstrovert lebih mudah untuk menghindari orang-orang toksik ini, karena mempunyai banyak sekali tempat untuk menghindar, seperti sebuah perburuan yang kehilangan mangsanya, maka orang-orang toksik ini mengalihkan target buruannya itu kepada orang-orang introvert, yang sehingga seolah seperti membentuk sebuah circle, yakni di mana saat-saat para introvert keluar rumah saat ada keperluan, dan saat itulah sering terjadi orang-orang toksik ini datang untuk memberikan gangguan pada para introvert. Yang sehingga terbentuklah kondisi sosial, yang dimana orang-orang introvert, mereka selalu merasa kesal terhadap kelakuan orang-orang toksik ini,
dan orang toksik itu pun sendiri, seolah acuh terhadap penilaian apa yang disematkan pada dirinya, dan tanpa rasa malu untuk terus mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitarnya, yang sehingga untuk menyikapi masalah ini, tidak ada rumusan lain dalam pengkajian sosial, selain dengan cara menghindari orang-orang toksik ini, karena beragam karakter pada orang-orang toksik ini, seperti sudah mendarah daging dan sulit berubah. Karakter-karakter yang ada pada orang-orang toksik ini, yaitu seperti diantaranya, memiliki sikap yang egois, licik, muka tembok alias tidak punya rasa malu, culametan atau mudah sekali meminta, orang lagi merokok, maka orang toksik ini akan meminta rokok, orang lagi ngopi, maka dia akan meminta kopi, lalu mudah sekali meminjam uang yang sama dengan artinya meminta uang entah itu 5.000 atau 10.000 seperti seolah kita itu bapak dan ibu mereka, lalu suka bergibah membicarakan keburukan orang, dan juga mental bulinya juga ada. Orang-orang toksik, yang berarti dalam bahasa, yakni manusia yang beracun, berbisa, merubah sesuatu yang normal menjadi tidak normal, mengubah rasa dari yang nyaman menjadi tidak nyaman. Beragam sematan bagi orang-orang toksik ini, diterapkan dalam ungkapan di berbagai daerah, seperti di daerah saya dengan sebutan si oncom, si dobol, atau ucing gering, yang mana memiliki arti yang setara dengan istilah toksik itu sendiri. Namun dalam bahasa daerah kami hal itu, dibumbui dengan sentuhan-sentuhan buton atau candaan, dan konon istilah pinjem dulu 100 atau meme tentang tukang parkir, yang mengganggu ekonomi rakyat kecil. Hal itu sebagai permasalahan sosial, yang ditimbulkan oleh orang toksik. Oh, cepet suka nih gantian. Seperti itulah pembahasan dari sudut pandang saya tentang orang toksik, yang mungkin Anda memiliki penilaian lain dari orang-orang toksik ini, maka Anda bisa tambahkan dalam komentar, sebagai tambahan informasi, untuk para sahabat introvert lainnya, agar para introvert semuanya dapat selalu waspada dari gangguan orang-orang toksik. Cukup sekian dari saya, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, yang mudah-mudahan kedepannya, saya akan buat video tentang apa-apa saja, value, atau nilai-nilai lebih dari introvert, yang harus dimiliki atau didapatkan, yang mana nilai-nilai tersebut, sangatlah penting bagi para introvert, agar bisa menjadi pribadi yang mapan, dan mempermudah dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Sebagai seorang introvert, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa lagi.